Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan program kesayangan IPARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan dalam podcast guide Gerakan Gerakan untuk untuk Inspirasi inspirasi Dakwah dakwah dan dan Edukasi. edukasi. Pada kesempatan kali ini akan berbincang santai terkait dengan makna Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-80. Tentunya kegiatan demi kegiatan banyak kita lakukan bersama mulai dari September, Oktober, November, dan Desember guna memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-80. Oleh sebab itu, saya Mufarroha selaku host pada kesempatan kali ini akan menyapa narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Abdul Wafi, MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu wabarakatuh. Bapak. Alhamdulillah Ya, sehat selalu. kami dari IPARI mengucapkan selamat atas gelar doktor yang diraih oleh Terima Bapak. kasih Semoga banyak. gelar itu senantiasa membawa keberkahan dan kesuksesan bersama keluarga. Amin Amin, amin amin, amin. amin. Nah, berbicara terkait dengan masalah HAP ya, mungkin sedikit terdengar asing mungkin di masyarakat secara umum. Oleh sebab itu kami yang hadir dan juga masyarakat dan juga mungkin eh, para pemirsa di luar sana ingin mengetahui seberapa esensinya makna dari Hari Amal Bakti Kementerian Republik Indonesia atau HAP itu sendiri, Pak. Baik, izin saya nyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Baik Ibu Mufarroha, yang kami banggakan tim podcast dari IPARI, ya, Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Siap, Pak. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana terkait dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Baik, para Bapak serta Ibu dan pemirsa yang saya hormati, saya muliakan semua, bahwa istilah Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu awalnya yang memang sama dengan yang lain, dikenal dengan nama Hari Ulang Tahun. Kalau Kementerian Agama ya Hari Ulang Tahun Kementerian Agama. Kalau dulu itu Hari Ulang Tahun Depak. Tetapi istilah itu tidak pernah digunakan. Hari ulang tahun maksudnya tak pernah digunakan langsung semenjak berdirinya Departemen Agama yang sekarang kita kenal dengan Kementerian Agama. Itu pada saat ulang tahunnya itu dinamakan dengan istilah Hari Amal Bakti. Sehingga istilah Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini tidak hanya sekedar istilah sebenarnya. Amal bakti itu ya ada dua kata dari amal dan bakti. Amal ini menunjukkan sebagai perbuatan kita yang pada hal yang positif, yang baik. Ya. Sehingga kalau digandingkan dengan bakti ini pada lebih dekat pada dimensi pengabdian. Ya. Dimensi pengabdian dari pegawai Departemen Agama saat itu, kalau sekarang ASN, Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, itu betul-betul ingin memberikan pengabdian yang totalitas atau tinggi pada masyarakat. Sehingga Hari Amal Bakti ini dicetuskan dan kemudian dinamakan atau diistilahkan setiap hari lahirnya. Perlu kami sampaikan bahwasanya Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu diperingati setiap tanggal 3 Januari. Karena hal ini terkait dengan hari lahirnya itu pada tanggal 3 Januari atau ditetapkannya Departemen Agama saat itu 3 Januari 1946. Ini sebagai refleksi historis dan spiritual atas lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini sekaligus sebagai momentum bagi semua aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada publik, dan juga dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama. Dalam hal ini tentu tak lepas dengan komitmen kita untuk memperkuat integritas dan pengabdian kepada bangsa negara. Itu tentunya. Ya, ya.
Subhanallah Ya, Pak, ketika mungkin ditarik mundur 1 tahun aja mungkin Pak, ya. kira-kira capaian, kinerja yang membanggakan seperti apa yang dirasakan oleh Bapak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan? Baik, kalau di Kementerian Agama itu tentu dari beberapa seksi ya kami telah melakukan beberapa progres Mmm, ya, ya termasuk juga dengan beberapa unsur kami yaitu di kantor urusan agama, agama termasuk penyuluh penyuluh, agama ya Islam siap, yang saya banggakan juga atau IPARI yang saya banggakan itu termasuk juga di madrasah-madrasah ini sudah banyak capaian. Kita mulai dari kantor Kementerian Agama di dalam sendiri. Kami telah mhm, meningkatkan pelayanan kita melalui digitalisasi pelayanan. Di antaranya seperti itu. Satu contoh nyata kecil saja yang para masyarakat para tamu yang hadir itu untuk bukti kehadiran di kantor Kementerian Agama yaitu mengisi buku tamu awalnya sekarang sudah cukup scan barcode dan mmm, mengisi hanya 3 baris saja sudah cukup. Jadi sangat efektif. Yang kedua, digitalisasi lainnya kami pada ASN sendiri mhm, beberapa hak mereka seperti SK KGB, kenaikan gaji oh, berjalan itu sudah tidak perlu pakai kertas lagi, hanya buka link aja sudah tahu iya, KGB-nya dan subhanallah, otomatis sudah masuk pada gaji itu. Termasuk pada informasi-informasi yang lainnya. Ya, itu salah satu contoh ya di pelayanan di kepegawaian. Kalau kepada masyarakat kami sudah memberikan semacam informasi yang tinggal klik saja itu di website kami ya di Kemenak Bangkalan itu atau kata kuncinya Kemenak Bangkalan itu sudah bisa muncul diakses beberapa eh, yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu pelayanan secara umum maupun secara khusus pada seksi-seksi itu secara digital. Secara manual juga kami telah memberikan semacam apa sertifikasi tanah wakaf itu kami memberikan bekerja sama dengan Badan Pertanahan penahan, Nasional Kabupaten iya, Bangkalan telah banyak tanah wakaf yang diselamatkan oleh kami mhm, melalui legalisasi, melalui dari sertifikatnya. Ya. Ini tak lepas dengan koordinasi lintas sektoral ya dengan BPN mmm, dan juga Badan Wakaf Indonesia siap, Kabupaten Bangkalan, termasuk ormas keagamaan dan pengurus yayasan yang lain itu. Termasuk juga dengan lintas sektoral itu dengan Pemkab dan Bapeda kami telah banyak melakukan kerjasama. Ya tak lepas dengan peduli kita pada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita setiap ada momen kita semua di Kementerian Agama telah melakukan semacam donasi atau semacam sedekah dan sebagainya melalui UPZ ya penggalangan dana dan mmm, sebagainya itu telah kami lakukan dalam rangka memberikan semacam kebiasaan spiritual untuk meningkatkan ketakwaan kita dan juga membantu secara sosial kepada mereka yang membutuhkan yang terakhir seperti pada bencana di Sumatera nah, pada mereka yang santri kena musibah musibah, ya ya kemarin seperti seperti yang di Pondok Pesantren Al Husini Khazini, termasuk kejadian di Bangkalan sendiri di Jabal tur Quran iya, Jati betul, itu kami memberikan beberapa santunan dan termasuk pada doa-doa yang Pak, ada di Bangkalan kami memberikan sumbangan atau sedikit itu rezeki kami melalui bakti sosial dalam rangka Kemenak ini kemarin dan juga dari beberapa kesejahteraan buruh dari seksi bidang PAIS itu seksi PAIS itu ya. Kami telah memberikan semacam peningkatan terkait dengan guru PAI-nya untuk lulus PPG ya. oh, ya, PPG tahun insyaallah, ini mhm, insya Allah 345 orang itu hingga tahun 2026 ini itu sudah mencapai 872 orang. mmm, 872 guru PAI oh, dan iya, Bangkalan baik mulai dari jenjang TK, SD, juga SMP, SMA dan SMK itu sudah berhak untuk diproses menerima sertifikasi itu diantaranya.
Itu sebagian itu, yang Iya, lainnya masih luar banyak lah biasa. ya. Masih banyak ya, Iya, masih banyak banyak, yang Masya Allah, ya iya. yang perlu tapi kami tak puas dengan hal ini, Nah, perlu kita tingkatkan betul. bersama untuk hal ini. Ya, Gitu, ya. menggarisbawahi jawaban dari Bapak tadi, kita tahu bahwasanya Kementerian Agama ini di dalamnya ada sekian, tusi yang yang terus dikembangkan dan diperankan. Baik itu di jalur pendidikan yang diperankan oleh, teman-teman PAIS atau Penma, yang diperankan oleh pengawas dan guru, dan juga dari Pontren, bahkan mungkin dari kebimasan Hmm. yang diperankan oleh KUA dan teman-teman penyuluh ini. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak peran strategis apa yang bisa, eee, lebih ngena diperankan oleh mereka itu agar peran mereka benar-benar dirasakan oleh masyarakat untuk saat ini, Pak? Betul sekali. Mhm. Kami memang punya beberapa tenaga fungsional Nah, ya, iya, yang merupakan kepanjangan tangan kami untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dari fungsi iya, pendidikan maupun dengan fungsi keagamaan keagamaan, iya tentunya. betul. Dari fungsi pendidikan di sini kita tahu ada peran strategis dari pengawas, ada peran dari guru madrasah itu ya, termasuk guru Apa PAI iya tadi betul. ya, termasuk juga kalau fungsi keagamaan dari kepala KUA, Wah, itu dari penghulu, ya terutama dari penyuluh agama lah, penyuluh agama Islam yang kami iya, rasakan itu ya. Itu semuanya sebagai garda terdepan Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat ya dalam rangka menjaga fungsi-fungsi tadi, baik itu menjaga mutu pendidikan agama sebagai fungsi pendidikan, juga memperkuat kerukunan umat sebagai fungsi keagamaan, serta memastikan pelayanan keagamaan itu berjalan profesional. Kan begitu iya, pelayanan di KUA, adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau secara detail itu, kalau fungsi dari masing-masing, misalkan kami boleh sebut ya fungsi pengawas PAI iya, sekarang itu ya, yang sentuhannya dengan mereka murid-murid atau di sekolah-sekolah. Itu mereka berfungsi mengawal mutu pembelajaran agama di sekolah. Itu mmm, termasuk pengawas di madrasah juga yang mengawal bagaimana kualitas dan mutu pembelajaran agama dan keagamaan di madrasah. Gitu. Termasuk mereka dari fungsinya juga sebagai pendamping dari guru, mhm, itu mereka memberikan pendampingan, pembinaan sebagai motivator, juga memberikan motivasi sebagai apa nanti juga memberikan beberapa masukan dalam beberapa problem, mencarikan solusinya, sehingga intinya memberikan apa semacam pembinaan yang adaptif lah, gitu, adaptif terhadap perkembangan teknologi oke, masa sekarang yang tidak bisa kita hindari, iya betul, tidak bisa kita elakkan. Ini suatu keniscayaan dan itu merupakan suatu kebutuhan bagi generasi muda. Ini yang harus para pengawas itu sudah memberikan pendampingan. Yang paling sentuhan pada masyarakat seperti kepala kantor urusan agama misalkan itu. Yang jelas di sana itu sebagai etalase Kementerian Agama Kabupaten yang ada di kecamatan. oh iya betul, Oleh karenanya memberikan apa pelayanan ya dalam bidang keagamaan di tingkat kecamatan. Nah, terutama dalam mengkoordinir ya sebagai koordinasi dalam program bimbingan amin ya, perkawinan, termasuk pelaksanaan lainnya yang sifatnya sosial seperti zakat, wakaf oh, itu, termasuk juga menjaga kerukunan umat, bahkan saat ini juga gencar dalam wakaf uang yang diterapkan, yang digerakkan di KUA itu, termasuk pada calon tim, pengantin iya itu betul, ya di sana menggerakkan itu sentuhan-sentuhan langsung pada masyarakat juga, dan juga dengan penghulunya ya, itu penghulu yang di mana selalu memberikan pelayanan yang sangat maksimal dalam pencatatan pernikahan, tentu dengan apa pelaksanaan yang profesional dan sesuai dengan syariah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan baik kepada Allah Subhanahu wa mmm, taala juga kepada negara dan masyarakat itu. Ya, yang terakhir kita sendiri yang dibanggakan IPARI ini dari penyuluh iya, agama ini, penyuluh agama Islam. Ini tentu tugas utamanya pada masyarakat menyampaikan dakwah ya, syariah Islam ya. Tentu dakwah di sini dalam hal untuk memberikan harmonisasi iya, kepada masyarakat
dakwah yang juga. menyejukkan, yang mengedukasi, memberikan pendidikan bagaimana moderasi beragama dan berdampingan antar umat beragama itu penting sekarang dilaksanakan. Ya intinya dakwah baik dalam keagamaan, sosial, bahkan sudah menerobos pada kesehatan dan Amin. ekonomi Iya, kayaknya betul. dakwah-dakwah itu yang disampaikan oleh teman-teman itu luar biasa. Sehingga dalam hal ini dakwah yang disampaikan itu bisa dalam bentuk kontekstual dan juga dalam hal yang bisa membawa mereka pada hal yang moderat. Artinya tidak terlalu ekstrim dan Iya, sebagainya. Ini yang harus dihindari. Ini tugas penyuluh sekarang memberikan dakwah itu. Juga mereka semua itu para penyuluh agama Islam sudah nyata dan terbukti itu menjadi agen perubahan iya, sosial ya di masyarakat, sehingga menjadi ikon atau role model iya. di masyarakat melalui penyuluh ini, baik itu tentang pendidikan keagamaan, apalagi Mhm. tentang sosial kemasyarakatan, baik itu zakat, wakaf maupun keluarga, ya keluarga yang Iya, sakinah begitu ya. Kemudian tentang bagaimana menjaga harmonisasi umat beragama atau kerukunan antar umat beragama itu. Juga yang lainnya tak kalah pentingnya penyuluh-penyuluh kita ini sudah menguatkan literasi mhm. itu, literasi keagamaan pada masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran ekstrem yang radikalisme itu. Jadi tidak hanya sekedar berceramah tapi sudah banyak Iya, ya betul. banyak perspektif, juga banyak semacam media dan metode yang dipakai agar mudah memberikan pendidikan pada masyarakat. Itu Iya, sebetulnya iya, dilaksanakan selama setahun ini. iya. Walaupun Ya, terkadang gerakan yang diperankan oleh teman-teman penyuluh ini kadang-kadang senyap, Pak, tapi betul. hasilnya luar biasa begitu. Iya, Iya, iya. iya, Makanya memang sepertinya penyuluh itu tidak perlu diketahui masyarakat tidak perlu. kiprahnya. Tetapi saya minta kepada teman-teman saudara saya itu tetaplah kita itu apa yang kita kerjakan itu bisa Kan, dipublikasikan. Satu sebagai bukti kerja nyata kita, iya, mhm, yang kedua biar juga mungkin bisa ditiru iya, dan bisa diadopsi oleh yang lainnya. lain, betul, Itu tujuannya. Bukan riak kita itu, tetapi untuk memberikan semacam sharing iya. kegiatan kita agar semuanya bisa mengetahui dan mengadopsi atau bisa juga meniru kalau memang itu baik gitu. Iya, Ya, insyaallah luar ya, biasa dan mungkin podcast pada kesempatan kali ini akan kita tutup dengan sebuah, statement dari Bapak kira-kira harapan ke depan melalui hub Kemenak ini untuk ASN yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, biar perannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bangkalan sendiri khususnya dan mungkin secara umum di wilayah Madura dan sekitarnya mungkin. ya. Betul sekali dalam momen dan kesempatan kali ini yang masih atmosfer dan nuansa Hari Amal Bakti Iya, Kementerian Agama, eh, kami mengharapkan kepada semua ASN Kementerian iya, Agama terutama di lingkungan kantor Kementerian iya, Agama kantor Kabupaten Kabupaten Bangkalan ini itu agar menjadi ASN yang integritas dan juga profesionalitas atau profesionalisme. ASN Kementerian Agama yang integritas dan profesionalisme itu yang kami maksudkan adalah mereka yang bekerja dengan penuh kejujuran. Jadi kami harapkan semua ASN Kementerian Agama itu bekerja dengan penuh kejujuran, jujuran. tentu dengan hati yang ikhlas. Bukan karena jargon atau logo kita ikhlas Pas beramal, beramal, tidak tidak. ya? Tetapi kita dalam setiap melangkah, setiap memberikan pengabdian, setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus dengan hati yang ikhlas, yang tulus, penuh kejujuran. Ya, dengan harapan itu menjadi suatu bagian dari amal ibadah kita. Tentu tidak cukup dengan ikhlas, tapi perlu dengan disiplin juga. Ya, didampingi juga atau disertai dengan penuh tanggung jawab.
Ya ini kan untuk kredibilitas kita. Sehingga pelayanan kita dalam bidang keagamaan dan juga dari fungsi pendidikan ini betul-betul bisa dipercaya dan dirasakan oleh masyarakat. Itu antaranya. Yang kedua mungkin di pelayanan kita itu saya harapkan ke depan ini sudah bersifat humanis dan Humanis. inklusif ya. Sekarang ini yang lagi gencar Dan ya inklusifnya, humanis. Artinya apa? Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu adalah pelayanan yang ramah, ya, ramah. Kemudian murah senyum, sopan, Pak, santun, begitulah kira-kira ya. Tetapi tidak hanya cukup ramah saja, sopan senyum, tetapi lambat tidak. ya, Karena terlalu banyak senyum artinya tidak bekerja, bukan begitu. Ya ramah, sopan, santun, benar. tetapi cepat Ah, juga ya itu. Dan tidak diskriminatif. hmm. Artinya memilih-milih Milih ya, ya milih-milih. begitu. Siapapun apalagi kita boleh memilih dengan prioritas kalau itu difabel atau Ah, memang orang yang itu. memang perlu diprioritaskan itu beda, bukan diskriminasi itu, tetapi justru itu yang Ya. diharapkan Hmm. memberikan prioritas pada beberapa masyarakat yang perlu pelayanan yang prioritas juga. Sehingga ASN atau aparatur sipil negara Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan ini itu dirasakan kehadirannya, dirasakan dampaknya, manfaatnya oleh masyarakat sebagai betul-betul sebagai Hmm. pelayan umat yang menyejukkan. Artinya betul-betul diterima oleh masyarakat, bukan hanya sekedar melaksanakan tugas sebagai abdi negara atau menggugurkan tugas sebagai birokrat. Tidak seperti itu, tapi betul-betul hadir untuk memberikan pelayanan Hmm. yang maksimal Nah, kepada masyarakat itu. Termasuk juga ya dalam harapan saya itu ke depan karena sudah masanya IT ya, hmm. teknologi begitu sekarang itu saya harapkan untuk semua ASN Kementerian Ya, Agama Kabupaten Bangkalan itu betul-betul punya semacam inovasi sih. dalam setiap melaksanakan tugasnya dan disertai dengan digitalisasi dalam setiap layanan. Ini inovasi yang kalau saya satukan inovasi dalam digitalisasi Realisasi. layanan. Ini saya berharap agar ASN Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan ini betul-betul nanti mampu memanfaatkan teknologi yang ada ya untuk ya misalkan digital yang ada sekarang, digitalisasi yang ada sekarang ini untuk mempermudah dan mempercepat serta lebih mempernyaman ya gimana ya pokoknya yang lebih enak itu dalam memberikan akses layanan kepada masyarakat. Itu yang saya harapkan. Baik dari fungsi pendidikan, ya dari semua fungsi pendidikan ini berarti di madrasah, dimanapun ya di seksi-seksi itu. Juga utamanya di fungsi keagamaan, termasuk layanan-layanan kantor urusan agama. Ya termasuk juga di apa kiprah-kiprah di penyuluh agama nanti kan sudah mulai merambah pada inovasi dan digitalisasi baik dari dakwahnya mungkin sudah mulai digital, mungkin sudah ada YouTube yang Hmm. disebarkan. Iya. Termasuk sekarang ini podcast ini suatu inovasi dalam digitalisasi tentunya yang nantinya tidak hanya sekedar apa sekedar tanya jawab seperti dalam pelayanan saja, nanti mungkin dilanjutkan dengan ceramah agama yang interaktif. Hmm. Nah, kan begitu nanti bisa lah. Yang saya harapkan ada semacam ceramah agama yang interaktif, yang terjadwal atau yang berkesinambungan Dengan sehingga ya. masyarakat itu ada sesuatu disimpan dulu ketemu besok mungkin jam berapa ada penyuluh Nah, agama Islam mesti memberikan pengajian. Nah pengajian. ini masuk. Saya harapkan begitu sehingga masyarakat itu tak bingung mau kemana saya harus mencari permasalahan agama yang Iya, ada. betul betul. Solusinya mesti ada di penyuluh agama Islam Kabupaten Bangkalan kan begitu. Insyaallah, iya. Iya. Itulah maksud saya ke sana itu. Ya ini bentuk kolaborasi kita lah. Ya jangan lupa juga bisalah kita berkolaborasi dengan pondok pesantren selaku pengemban amanah keagamaan, pendidikan keagamaan di masyarakat. Ya. Tentu
ASN Kemenak dalam hal ini KUA, penyuluh agama Islam, itu masih diharapkan itu oleh saya jangan sampai bekerja masing-masing. Harus berkolaborasi dari semuanya, itu bersinergi dengan semua tokoh agama dan tokoh masyarakat, ya terutama di pesantren, termasuk tokoh-tokoh pengelola pendidikan juga. Itu perlu kita kolaborasi dan sinergi sehingga kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara luas manfaat dan dampak dari Kementerian Agama. Ini yang saya harapkan itu. Insya Allah. Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa perjumpaan kita dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Semoga apapun yang beliau jelaskan mampu menginspirasi kita semuanya, khususnya ASN yang ada di Kementerian Agama, khususnya Kabupaten Bangkalan. Perlu digarisbawahi bahwasanya ASN Kementerian Agama ini harus punya integritas dan profesionalitas yang tinggi dalam bekerja, pelayanan yang humanis, yang ramah dan inklusif, juga mampu bekerja secara inovasi dan kreatif dalam digitalisasi dan mampu bekerja sama dengan stakeholder dan juga masyarakat sekitar, sehingga peran kita dimanapun berada akan memberikan dampak yang positif. Dari kami, selamat berjumpa kembali dalam tayangan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.